Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada fasilitator saya yaitu Bapak Denden Nurjaman dari SMKN 2 Garut dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Sri Rahayu dari SDN Majalengka Wetan 7. Baik, saya akan mulai melakukan refleksi terhadap perjalanan pembelajaran saya hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Jawabannya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Atau menurut Tomlinson, tahun 1999, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Lalu, maksudnya apa ya? Ingat, setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kodratnya masing-masing. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan lain sebagainya. Pasti setiap anak berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka bisa merasa nyaman dan bahagia saat belajar di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Jawaban saya adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Jawabannya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan 3 aspek di bawah ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Di mana kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah profil belajar murid, di mana profil belajar murid mencakup beberapa hal, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Jawaban saya adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid seperti berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya.
Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dan selanjutnya adalah dengan strategi diferensiasi pembelajaran, di mana diferensiasi pembelajaran memiliki 3 macam, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lantas, adakah keterkaitan atau koneksi antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Ya, tentu saja. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita mulai koneksi modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan modul 2.1, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul 1.1. Selanjutnya, koneksi modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, seperti yang disebutkan dalam modul 2.1. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada dalam modul 1.2. Selanjutnya, koneksi modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah koneksi modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.